Bab 2760. Kesemangatan Denver Ma. Lagi pula, kamu kan berada di lautan kesadaranku, aku bisa mengatur pola dewa atau tidak, bagaimana bisa kamu tidak mengetahuinya? Kata Eric Kin. Penataan pola dewamu semua dilakukan di lengan baju, dan bahkan Tracer Taoist tidak tahu, bagaimana aku bisa yakin? Iblis Fu memutar matanya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanpa pola dewa, sulit bagimu untuk menyingkirkan orang-orang ini. Eric Kin memiliki sedikit kelebihan dalam kecepatan, tetapi dia terluka parah sebelumnya, kelebihan ini hilang. Selain itu, token galaksi diambil olehnya, dan Jerome Lu menjadi semakin gila dan tidak akan melambat pergerakannya. Ada cara lain, tetapi sedikit berbahaya, tapi kamu harus mencobanya. Eric Kin memandang Jerome Lu yang mendekat dan yang lainnya, dan menjilat sudut mulutnya. Siu siu siu. Suara pergerakan lincah. Semuanya terbang dengan kekuatan penuh, dan gas emas di dasar kolam pedang bergetar dan terus bergoyang. Selama penerbangan, seekor ulat roh terbang keluar dari lengan baju Eric Kin, dan itu tidak memancing perhatian siapapun. Itu adalah lebah jiwa hijau. Saat ini, di sebuah sudut di dasar kolam pedang, Denver Ma baru saja memenggal kepala binatang roh emas, dan menyempurnakannya menjadi mutiara reiki emas dengan kepuasan, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Saat ini, ratusan mutiara reiki emas telah disimpan dalam tas penyimpanan, yang merupakan hasil panen. Kali ini Pak Tua memilih menyinggung sekte pedang. Masuk ke kolam pedang memang untung. Denver Ma melihat tumpukan bola roh dan tidak bisa menahan senyum. Dulu, Partai Langkah Langit tidak terlalu memperhatikan kolam pedang, karena cara budidaya Partai Langkah Langit tidak ada hubungannya dengan sumber energi. Dana sekte pedang hanya mengizinkan kultivator lain untuk masuk ke kolam tersebut. Partai Langkah Langit juga memiliki larangan tersendiri, sehingga tidak akan memperebutkan dominasi sekte pedang terhadap kolam pedang. Tapi kali ini, seseorang benar-benar membuat transmisi suara di pergerakan langit dan membagikan token yang sempurna, dan Denver Ma juga tergerak. Perbedaan antara 1 jam dan 12 jam benar-benar berbeda. Tidak, dengan risiko menyinggung sekte pedang, dia harus bergegas ke dasar kolam pedang, kemudian dia juga mendapatkan hasil yang banyak. Mutiara reiki emas ini, meskipun tidak dibutuhkan, dapat ditukar dengan banyak sumbangan ketika diserahkan kepada sekte, dan dapat ditukar dengan banyak hal baik ketika diperdagangkan. Tidak tahu apa yang dilakukan sekte pedang. Ada begitu banyak binatang roh emas di dasar kolam pedang, tidak ada yang berburu, diperkirakan mereka memiliki konspirasi lain, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Denver Ma tidak begitu ambisius, semuanya harus dilakukan. Dia tidak peduli apa yang dilakukan sekte pedang, selama dia bisa menghasilkan banyak uang. Setelah beristirahat sejenak, Denver Ma bangkit, siap memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa, dan mencarinya kembali. Tetapi pada saat ini, ekspresinya bergerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa energi emas bergetar secara diagonal di atas, dan tampaknya beberapa kultivator bertarung melawannya, dan juga mendekatinya. Akhirnya kutemukan. Di atmosfer emas yang kental, hati Eric Kin tergerak. Apakah itu bisa lolos atau tidak tergantung pada waktu ini. Dia menelan segenggam pil dewa, dan secara bertahap mendekati daerah di mana Denver Ma berada sambil menghindari pemboman Jerome Lu dan yang lainnya. Dan tepat ketika dia merasa jaraknya tepat, Eric Kin menjentikkan tangannya ke belakang, dan bubuk obat mengalir deras, menaburkan kabut beracun dalam jumlah besar. Ini bukan pertama kalinya Eric Kin menggunakannya. Jerome Lu dan yang lainnya telah lama berjaga-jaga. Orang-orang di depan menghindar dan menghindari, sementara beberapa orang di belakang mengecam ilmu sihir untuk membunuh racunnya. Kabut langsung menyebar.
Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Pada saat semua orang di Sekte Pedang berhenti sedikit, bayangan Erik Kin tiba-tiba terbelah menjadi 3, menuju ke arah yang berbeda. Ekspresi Jerome Lu tiba-tiba berubah. Bukan karena teknik cloning tubuh Erik Kin, tetapi karena kesadaran kerohanian miliknya tersapu. Ketiga sosok ini sebenarnya memiliki nafas yang sama persis dengan Erik Kin. Namun bagaimana mungkin seorang kultivator pada fase awal fase penilaian bisa memiliki tubuh cloning? Kalian bertanggung jawab atas keduanya, dan kamu akan menyerahkan bagian tengahnya kepadaku. Jerome Lu memberi perintah, memilih satu secara acak, dan bergegas pergi. Tapi Jerome Lu segera merasa ada yang tidak beres. Tubuh cloning di belakang Erik Kin ini tampaknya kurang spiritualitas daripada sebelumnya. Sebuah bilah cahaya menebas, dan tubuh Erik Kin terbelah menjadi 2 dalam sekejap, tetapi anehnya, tidak ada jejak darah yang tumpah, malahan, bintik-bintik hitam kecil berserakan seketika di patahan itu. Jerome Lu kemudian membuat beberapa gerakan untuk menghancurkan sisa tubuh Erik Kin. Dia mengangkat tangannya, menggulung beberapa bintik hitam yang tersebar dan memegangnya di tangannya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah beberapa serangga beracun. Menggunakan serangga beracun ini untuk memadatkan tubuh yang mirip dengan tubuh asli. Jerome Lu tampak pucat, mengetahui bahwa dia telah memilih yang salah. Putra, tubuh cloning di sebelah kiri itu palsu. Pada saat ini, Jerome Lu juga mendengar transmisi suara. Yang membuat Jerome Lu semakin kesal adalah kata-kata dari 3 kultivator di sebelah kanan. Putra mahkota, pria di sebelah kanan tiba-tiba mempercepat dan menghilang dari pandangan kami, tapi dia pasti tidak lari jauh, hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Ketika Jerome Lu kemari, ketiga kultivator tampak sedikit malu. Lagi pula, memang memalukan bagi ketiganya untuk menangkap orang yang terluka parah namun kehilangan jejak. Putra mahkota, kami telah melacak orang ini berdasarkan nafas, tapi barusan, orang itu menggunakan semacam teknik rahasia, dan nafasnya langsung menghilang, tapi dia tidak bisa bersembunyi jauh, dia pasti bersembunyi di sekitar sini, dalam kekosongan tertentu. Seorang kultivator menggertakkan giginya. Di dasar kolam pedang, jarak pancaran kerohanian mereka hanya 40 hingga 50 meter, dan kultivator menggunakan seluruh kekuatannya untuk melintasi jarak ini dengan sekali kilat. Oleh karena itu, ketika memburu kultivator lain, mereka biasanya mengandalkan aura yang terbentuk dengan mengaduk aura emas di sekitarnya saat lawan terbang. Tapi Erik Kin menghilang setelah menggunakan teknik rahasia, yang berarti semua orang telah kehilangan jejak mereka. Tentu saja, jika Erik Kin pecah dengan Reiki lagi saat ini dan mempercepat pelariannya, dia akan ditangkap lagi oleh beberapa orang. Namun jika Erik Kin tidak bergerak atau bergerak lambat, maka akan sulit bagi semua orang untuk menemukannya kecuali tercium oleh kerohanian. Kami bertujuh akan berpisah untuk mencari, dan omong-omong, kami memberitahu kultivator Sekte Pedang yang tersisa bahwa mereka semua datang untuk mencari orang ini. Jerome Lu berkata dengan ekspresi tajam. Hingga saat ini, Sonny Yuan belum mengirimkan kabar apapun, jadi aku tidak tahu bagaimana perkembangannya. Tapi di sisinya sendiri, Erik Kin tidak hanya memiliki naga spiritual tetapi juga token galaksi di tangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Erik Kin melarikan diri. Baik, putra mahkota. Keenam kultivator Sekte Pedang melengkungkan tangan mereka dan menyebar untuk mencari mereka. Orang ini juga aneh banget. Dia jelas-jelas seorang kultivasi di fase awal fase penilaian, tapi dia bisa lolos dari tangan kita yang satu penurunan. Sambil mencari, seorang kultivator mencibir. Penampilan Erik Kin membuat semua orang merasa sangat tidak berguna, dan dia malu di depan Jerome Lu. Jangan ceroboh, siapa yang berani mengatakan bahwa orang ini pasti seorang kultivator? Kultivator lain mencibir.
Pernahkah kalian melihat seorang kultivator yang memiliki kekuatan seperti ini? Belum lagi, ketika perampokan token galaksi dia sendiri saja bisa memblokir ilmu sihir kita berenam. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan fase penilaian pada tahap awal. Karena kamu berkata demikian, hal ini jadi patut dicurigai. Bersambung.